Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita atas segala apa yang Allah berikan pada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nikmatnya begitu banyak. Sering Ustaz sampaikan, hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita semua. Karena apa? Karena Allah masih memberikan kita kesempatan. Ya, berapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang Allah sudah cukupkan usianya, nggak ada kesempatan lagi. Ya, berapapun catatan amal mereka tinggal tunggu hisabnya saja. Kalau kita masih ada kesempatan, kalau selama ini kira masih kurang baik, kita masih bisa memperbaiki diri. Ya, untuk itu Ustaz mengajak kepada antum semua saling menasihati. Ya, apakah Ustaz menasihati kalian atau kalian juga menasihatin Ustaz? Ya, kita saling menasihatin. Ya, kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul baitnya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa dengan ihsan dan istiqamah menjalankan apa-apa yang beliau ajarkan hingga akhir hayatnya. Baik, ya Anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memasukin bab yang kedua, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari takbir sampai salam. Nah, Ustaz teringat suatu kisah, ya. Namun di kisah ini enggak disebutkan di di mana kejadiannya. Hanya saja seorang karyawan dia meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia di kota gitu kan. Kemudian mayatnya dihantarkan ke kampungnya dan dikebumikan di sana. Selang beberapa hari dia dikebumikan, teman kerjanya yang sesama karyawan, ya itu dimimpikan oleh si mayit. Dan si mayit memberi pesan, "Salatlah kalian. Sungguh di sini sakit. Salatlah kalian, sungguhnya di sini itu pedih." Ya, sebagaimana jika kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seorang telah meninggal dunia itu akan dimasukkan ke dalam kuburnya, gitu kan? Kemudian ketika dia dimasukkan di dalam kuburnya, maka ruhnya pun dikembalikan kepada jasadnya, kemudian dia didudukkan. Allah taala alam. Ya, bukan sebagaimana kita paham ya, kuburan itu sempit kita kan? Kita ketahui kuburan itu sempit, kemudian di atas kepala itu ada papan-papan. Ya, tapi ini cukup kita imani saja. Ini alamnya alam barzakh. Gitu kan? Kemudian dia didudukkan. Kemudian didatangkan kepadanya dua malaikat. Yang malaikat ini orang mukminkah, orang berimankah, orang yang takwakah, ya? Apakah dia orang kafirkah, ahli maksiatkah? Semua sama ujiannya. Malaikatnya juga sama. Siapa namanya? Munkar dan Nakir. Ya, disebutkan ya cirinya dia berwarna hitam dan kebiru-biruan. Ini yang Ustaz ketahui ya dari apa yang pernah Ustaz belajar. Warna hitam kebiru-biruan, kemudian dia membawa gada atau pukulan ya, yang kalau seluruh jin dan manusia membalikkannya, bersatu untuk membalikkannya, itu tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu, dan itulah yang akan dihantamkan kepada manusia. Dan apabila dia dihantam, ya dipukul dengan gada itu, maka dia akan menjerit sekuat-kuatnya yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, maka sering saya sampaikan, hari ini adalah hari terbaik untuk kita. Lakukan semampu kita amal-amal kebaikan. Ya, Allah masih beri kita waktu, masih bisa memberi waktu kita kesempatan. Ingat, alam yang paling singkat alam rahim, hanya 9 bulan saja.
Mungkin ada yang lebih kurang dari itu atau lebih sedikit. Yang kedua yang paling singkat lagi dalam dunia, ya, Nabi SAW memberikan kisi-kisi kalau umatnya manusia umat Nabi Muhammad itu usianya tidak lebih dari 63 tahun, gitu kan? Atau yang lewat dari itu hanya sedikit saja, ya. Sementara di alam barzakh kita nggak tahu berapa tahun, bisa jadi 1000 tahun baru kiamat, ya, belum lagi di padang mahsyarnya, gitu kan? Maka di sini adalah tempat kita berbekal, ya. Dan sholat adalah yang paling penting. Kewajiban sholat lakukan dalam keadaan apapun, maupun dimanapun, ya, berusaha azan sholat, ya. Dan ini kalau Ustaz biasa pulang ke rumah orang tua Ustaz di Riau, itu kan naik bus sekitar hampir 30 jam, ya, hampir 30 jam. Itu kalau azan misalnya busnya itu nggak berhenti atau nggak berhenti di rumah makan atau rumah makannya masih jauh, maka tayamum dengan debu, kemudian sholat di dalam mobil, ya. Antum harus bisa seperti itu juga dimanapun. Azan sholat dibiasakan, ya, jangan menunda-nunda lagi. Di sini dikatakan, ya, silakan buka halaman 25, Bang, kakinya Bang. Ya, di halaman 25, ya, sifat salat Nabi SAW. Yang pertama dikatakan adalah bersuci, dan ini sudah kita bahas. Apabila hendak melakukan salat, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas besar dapat hilang dengan melakukan mandi jinabat, ya, mandi wajib. Sedangkan hadas kecil akan hilang dengan melakukan wudu. Hendaknya ia menyempurnakan wudu sebagaimana wudu Nabi SAW yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Kemudian yang kedua, ya, sutra atau penghalang atau pembatas. Ya, jika seorang ingin melakukan salat, ia memulai dengan menjadikan sesuatu sebagai sutra atau penghalang atau pembatas di mana ia salat dengannya. Hal ini dilakukan apabila ia menjadi imam atau ia salat sendirian. Ya, tinggi sutra minimal 46,2 cm. Nah, ya, apabila dia menjadi imam atau dia salat sendirian. Tapi kalau kita jadi makmum, siapa sutra kita? Imam. Ya, kalau kita salat sendirian misalnya, kemudian kita menghadap ke dinding atau tembok atau menghadap orang yang sedang duduk di depan kita, tiba-tiba ada seseorang yang hendak melintas di tempat sujud kita, apa yang harus kita lakukan? Menghalangi, ya, benar, ya. Mohon maaf ya Ustaz, pakai earphone kurang dengar. Kita halangi, ya, ya. Makanya salat itu jangan mejam, ya. Salat itu tetap, walaupun kita lihat ke bawah, kalau ada kanan kiri gerak-geraknya pasti terlihat, kecuali dia lari kan dengan cepat kita gitu kan, itu nggak terhalangi lagi dia, ya. Dan ini banyak yang nggak tahu. Sebagian kaum muslimin bahkan, ya, usia yang sudah lanjut, mereka tidak mengetahui hal ini. Padahal, ya, kata Nabi SAW, lebih bagus orang yang orang tersebut berhenti daripada dia melintasi orang sedang salat. Dia berhenti 40. Allahu alam, apakah 40 hari atau 40 tahun dia berhenti situ lebih baik daripada dia melintasi seorang yang sedang salat. Ya, hendaknya kita halangi semampu kita, ya. Kalau kita jadi makmum, sutranya adalah imam. Tapi kalau imam, biasanya dia mendekat ke tembok. Tapi kalau sholatnya seperti di lapangan, maka hendaknya diletakkan sutra di depannya, pembatas. Ya, pembatas bisa apa saja, ya. Pembatas bisa apa saja. Nah, kalau kalian juga sholat sunnah, carilah sutra. Jangan malah kalian sholat di depan pintu, tempat orang keluar masuk kan. Nah, kalau ini yang salah siapa? Kita yang sholat. Ya, udah tahu pintu, tempat banyak, sholatnya depan pintu, orang keluar masuk, semua kalian halang-halangi. Siapa itu kan diikat, ya, di tiang masjid. Kenapa sholatnya di situ, gitu kan? Karena gini, ya, setiap seseorang yang di masjid, selesai dia melaksanakan sholat, setiap orang itu memiliki hajat yang berbeda-beda, ada keperluannya masing-masing. Mungkin dia mau lanjut kerjanya, ya, atau menjemput anak sekolah, misalnya seperti itu. Jadi jangan sholat di depan pintu kecuali memang nggak ada tempat lagi,
Ya, udah nggak ada tempat lagi, udah penuh semua, gitu kan? Cuman ada itu satu-satunya, gitu kan? Tapi kalau masih ada tempat, silakan di tempat yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, ingat tadi yang pertama bersuci. Nah, sekarang ya. Ini sudah semua? Belum. Yang kedua adalah menjadikan sutra di depannya. Kemudian yang ketiga meluruskan shaf atau barisan. Kemudian apabila menjadi imam, hendaklah ia menoleh ke kanan seraya berkata istawu, ya. Dia mengatakan luruskan, dan menoleh ke kiri seraya mengucapkan istawu, luruskan. Sering kalau di masjid-masjid kita apa mereka bilang? Sawu sufufakum, ya kan, luruskanlah saf-saf kalian. Ya, faina sufufi min tamamis salat. Sungguhnya meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Ini sering nih. Atau cukup mengatakan istawu, istawu. Tapi kalian menoleh. Ini kalau kalian jadi imam. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya. Bahkan banyak Ustaz perhatikan anak-anak Nuha itu masih SMP dia sudah jadi imam ini. Ini tidak tertutup kemungkinan. Kalau bacaan kalian bagus, hafalan kalian banyak, kemudian salat kalian sebagaimana salatnya Nabi SAW, maka sudah bisa menjadi imam. Cukup. Ya. Maka kalau kalian menjadi imam, ingat sebelum salat itu menghadap ke jamaahnya dulu. Perhatikan usia-usia mereka. Gitu kan, perhatikan lurusnya safnya, rapat safnya. Diingatkan saja, Pak, geser sedikit lagi, Pak, agar sempurna salat kita. Tidak masalah. Jangan, Pak, Bapak nggak lurus ini katanya. Pak ya, harus benar-benar dengan santun ya, diajak, gitu kan, diluruskan, ya. Kemudian diperhatikan juga usia-usia mereka, ya, usia-usia mereka. Nanti yang sholat di belakang kalian usianya sudah lansia, lanjut usia, atau balita, bayi 50 tahun. Ya, maksud Ustaz adalah orang tua. Ya, maka kalian harus memperhatikan itu. Jangan sampai rakaat pertama digas Al-Baqarah, waduh, tumbang semua yang di belakang. Secukupnya saja. Ya, harus tetap diperhatikan. Ya, kalau kalian mau panjang-panjang, bangun tengah malam, silakan salat malam. Ya, enggak apa-apa situ. Ya, sekali sholat 1 juz enggak masalah. Tapi kalau menjadi imam dia harus tetap memperhatikan. Ya, apalagi subuh kan. Subuh terlalu panjang, belum lagi ada mulus-mulus perutnya. Ya, benar, kalau pagi itu Masya Allah kan. Kalau pagi itu Masya Allah. Dan Ustaz pernah gitu, memang udah bukan sekali, beberapa kali. Masya Allah, udah mulus sekali perut itu, udah gak tahan lagi, udah batal kalau sholatnya. Keluar kamar mandi kan. Ya. Masya Allah. Baik ya, Masya Allah, cepat kali waktunya selesai. Ingat sampai yang ketiga. Jadi Ustaz harap materinya walaupun sedikit tetap bisa kita pahami ya. Yang pertama tadi adalah bersuci, kemudian yang kedua adalah menjadikan sutra, ya kan, di depannya ketika kita sholat menjadi imam ataupun sendiri. Kemudian yang ketiga adalah meluruskan shaf ataupun barisan. Ya, kalau kita menjadi imam hendaknya kita mengingatkan. Tapi ya, saya rasa cukup. Yang belum selesai remedialnya segera hubungin Ustaz ya. Karena beberapa hari ini adalah waktu pengumpulan nilai, sementara remedial sudah selesai. Insya Allah Ustaz akan berikan kalian kemudahan. Ya, maka janganlah juga kalian terlalu bermudah-mudahan. Segera chat Ustaz, ana fulan, ana pengen menyelesaikan remedialnya gitu, enggak masalah. Baik ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?